Hakikat dakwah merupakan bentuk iman yang diterapkan dalam suatu kegiatan manusia yang beriman dalam masyarakat melalui berbagai cara tertentu untuk terwujudnya ajaran Islam dalam suatu segi kehidupan manusia. Terdapat 3 hal yang disebutkan sebagai hakikat dakwah. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, rasionalitas. Yang ketiga, universalisme. Sedangkan ilmu dakwah yaitu ilmu yang membahas tentang penyampaian informasi ajaran agama Islam kepada semua orang, baik individu maupun kelompok, sehingga orang-orang tertarik untuk menerima dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip metode dakwah yaitu sifat yang dapat melandasi berbagai cara dalam kegiatan dakwah. Berikut merupakan prinsip-prinsip metode dakwah menurut surat Al-Nahl ayat 125. Di antaranya, yang pertama, bi-al-hikmah merupakan dakwah yang memperhatikan situasi dan kondisi mad'unya. Yang kedua, al-mauziyah al-hasanah merupakan dakwah yang ditunjukkan kepada kelompok mad'u yang masih awam, sehingga dai harus mempunyai strategi untuk mad'u agar merasa nyaman dan bahagia, misalnya dengan menjadi pembimbing, teman dekat, dan orang kepercayaannya. Yang ketiga, al-mujadalah al-ahsan merupakan dakwah yang dilakukan dengan perdebatan maupun diskusi dengan cara yang baik dan sopan. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan dakwah. Yang pertama akan dijelaskan dakwah tugas utama Rasul. Dalam hal ini terdapat pada surat Yasin ayat 17 yang artinya, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Yang kedua yaitu mengenai hukum dakwah. Berdasarkan ayat Al-Quran, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Kewajiban dakwah dibebankan kepada setiap manusia yang sudah balik, dan itu merupakan hukumnya wajib. Namun ada kalanya dakwah itu menjadi haram jika dakwah yang dilakukan bisa menimbulkan perpecahan, atau ketika dakwah malah menjadi sebuah permusuhan. Dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari hal yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Pada intinya, dakwah itu merupakan mengajak setiap manusia untuk menjadi yang lebih baik. Dalam hadis dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan. Jika tidak sanggup dengan demikian, tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu dengan lidahnya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Yang ketiga yaitu media dakwah. Media dakwah yaitu alat yang digunakan sebagai perantara dai untuk mempermudah penyampaian pesan kepada mad'u. Nah, ini dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 78 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan dalam hadis yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Yunus dari Al-Hasan berkata, Aisyah pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah. Ia menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat yaitu materi dakwah. Terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Dan dalam hadis
Di sini dijelaskan yang artinya hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, dari hari akhir dan adanya takdir baik dan buruk. Dari kedua dalil tersebut dapat diberi kesimpulan bahwa dalam materi dakwah sesungguhnya itu semua ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan materi-materi yang dapat disampaikan itu mengajaklah kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan dai dalam menyampaikan materi harus sesuai dengan siapa yang dihadapinya dan menjelaskan materi sejelas-jelasnya tanpa berbelit-belit menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi, ya sehingga tidak mudah dipahami oleh mad'u. Yang terakhir yaitu metode dakwah. Metode dakwah tertuang dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan hadis yang menjelaskan tentang metode dakwah, yaitu yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah diceritakan kepada kami Subah, telah menceritakan kepada Abu At-Tayyah dan Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lain